Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Menjelang jeda internasional kedua musim 2025-26, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawanya untuk laga uji coba menghadapi Korea Selatan, 10 Oktober, dan Jepang, 14 Oktober, di Asia. Berbeda dengan jeda bulan September lalu, kali ini Ancelotti memasukkan 3 pemain Real Madrid ke dalam skuadnya. Nama-nama tersebut adalah Eder Militao, Vinicius Junior, dan Rodrigo Goes. Kehadiran ketiganya menegaskan kembali peran vital para bintang Los Blancos dalam rencana Seleção menuju Piala Dunia FIFA mendatang. Bagi Militao dan Vinicius, pemanggilan ini hampir pasti, mengingat keduanya telah menunjukkan performa stabil di klub maupun timnas. Namun, sorotan lebih tertuju pada Rodrigo. Penyerang berusia 24 tahun itu belakangan menghadapi persaingan ketat, baik di Real Madrid maupun di timnas Brasil. Penampilannya yang tidak konsisten membuat posisinya di skuad Ancelotti terancam. Karena itu, 2 laga persahabatan ini akan menjadi ajang penting baginya untuk membuktikan diri sekaligus meyakinkan sang pelatih agar tetap mempercayainya di pentas internasional. Sementara itu, Endrick kembali tidak dipanggil. Keputusan ini tidak mengejutkan, karena wonderkid berusia 19 tahun tersebut baru saja pulih dari cedera dan belum memainkan 1 menit pun musim ini bersama Real Madrid. Ancelotti tampaknya memilih untuk memberinya waktu lebih banyak agar kembali ke kebugaran penuh sebelum dipertimbangkan untuk skuad utama Brasil. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, skuad Brasil asuhan Ancelotti diharapkan mampu menunjukkan performa menjanjikan dalam tur Asia ini. Bagi pemain Real Madrid, khususnya Rodrigo, panggilan ini bisa menjadi titik balik yang menentukan masa depan mereka di Seleção. Matchday kedua Liga Champions UEFA berakhir dengan kabar manis untuk Real Madrid dan khususnya Kylian Mbappe. Sang mega bintang Prancis resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions UEFA pekan ini, setelah performa luar biasanya dalam kemenangan telak 5-0 atas Kairat Almaty di Kazakhstan. Pada laga tersebut, Mbappe tampil sebagai aktor utama dengan torehan hat-trick. Ia membuka keunggulan Los Blancos melalui eksekusi penalti yang tenang setelah Franco Mastantuono dijatuhkan di kotak terlarang. Tak berhenti di situ, ia menggandakan gol lewat penyelesaian klinis hasil umpan panjang akurat dari kiper Thibaut Courtois. Gol ketiganya tercipta di menit ke-73, ketika memanfaatkan kombinasi apik antara Rodrigo dan Arda Güler. Berkat performa gemilang itu, Mbappe mengalahkan nama-nama lain seperti Rasmus Højlund, Jens-Peter Hauge, dan Erling Haaland dalam perburuan penghargaan mingguan bergengsi tersebut. Pengakuan ini semakin menegaskan statusnya sebagai pemain paling berpengaruh di awal musim Eropa. Statistik pun mendukung kehebatannya. Mbappe kini telah mencetak 5 gol hanya dalam 2 pertandingan Liga Champions musim ini, serta mengoleksi 13 gol di semua kompetisi bersama Real Madrid. Catatan impresif ini menjadi sinyal jelas bahwa ia siap membawa Los Blancos melangkah jauh di pentas Eropa. Selain mengokohkan posisi Madrid di peringkat kedua klasemen grup, penghargaan ini juga menambah kepercayaan diri tim setelah kekalahan pahit di derby. Dengan Mbappe dalam performa terbaiknya, harapan Real Madrid untuk kembali berjaya di Liga Champions semakin terbuka lebar. Real Madrid mendapat kabar positif jelang duel La Liga melawan Villarreal pada Sabtu malam. Pertandingan ini menjadi laga terakhir sebelum jeda internasional kedua musim ini, dan setelah kekalahan menyakitkan di derby kontra Atletico Madrid, tim asuhan Xabi Alonso wajib bangkit untuk mengamankan 3 poin. Kabar positif datang dari lini pertahanan. Eder Militao dipastikan kembali tersedia setelah absen saat laga Liga Champions melawan Kairat Almaty. Bek asal Brasil berusia 27 tahun itu sempat menimbulkan kekhawatiran usai mengalami cedera pergelangan kaki pada babak pertama derby Madrid. Ia ditarik keluar saat jeda, namun hasil tes medis kemudian memastikan bahwa kondisi tersebut hanyalah memar ringan, bukan cedera serius. Jurnalis Carlos Rodriguez mengonfirmasi bahwa Militao sudah kembali berlatih normal bersama skuad utama. Kehadirannya jelas menjadi dorongan besar bagi Los Blancos, mengingat soliditas pertahanan kerap goyah saat ia absen. Sejauh musim ini, Militao sudah tampil dalam 6 pertandingan di semua ajang, bahkan menyumbang 1 gol melawan Espanyol, gol yang terpilih sebagai gol terbaik La Liga bulan September.
Kembalinya sang bek tak hanya penting untuk Madrid, tetapi juga bagi tim nasional Brasil. Carlo Ancelotti, yang kini menangani Seleção, telah memanggil Militao untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Jepang usai jeda internasional. Artinya, duel melawan Villarreal akan menjadi kesempatan terakhirnya bersama Madrid sebelum terbang ke Asia. Bagi Real Madrid, kehadiran kembali Militao bukan sekadar menambah opsi di lini belakang, tetapi juga menghadirkan rasa aman serta pengalaman dalam laga krusial untuk menjaga persaingan di papan atas La Liga. Real Madrid tengah diterpa isu tak sedap terkait Federico Valverde. Laporan dari The Athletic, yang dibagikan oleh jurnalis Guillermo Rai, menimbulkan kontroversi setelah menyebut ada rasa frustrasi dari pihak dekat gelandang Uruguay tersebut. Isu yang beredar menyebutkan Valverde berselisih dengan pelatih Xabi Alonso dan menuntut dimainkan di posisi tertentu. Namun, pihak dekat Valverde segera membantah kabar itu. Mereka menegaskan bahwa pemain 26 tahun tersebut tidak pernah berseteru dengan Alonso maupun menolak instruksi pelatih. Justru sebaliknya, Valverde disebut selalu menunjukkan profesionalisme dan berdiskusi langsung dengan staf pelatih terkait keputusan apapun. Valverde sendiri akhirnya turun tangan meredam rumor dengan pernyataan di media sosial. Orang-orang boleh mengatakan banyak hal tentang saya, tapi mereka tidak boleh mengatakan bahwa saya menolak bermain, tulisnya, sekaligus menegaskan kesetiaan penuh kepada Los Blancos. Musim ini, Valverde tetap jadi sosok penting di lini tengah meski perannya tidak selalu dominan. Dibandingkan Aurelien Tchouaméni yang menonjol dalam sistem pressing tinggi Madrid, kontribusi Valverde lebih subtil namun tetap krusial. Ia juga sempat diprediksi akan dimainkan sebagai bek kanan melawan Khairat Almaty, tetapi justru tidak masuk skuad sebagai bagian dari rotasi. Sumber dalam klub memastikan absennya itu murni karena kebutuhan istirahat, bukan karena masalah kedisiplinan. Mereka pun khawatir narasi yang salah bisa merusak citra seorang pemain yang sudah mendedikasikan hampir 1 dekade hidupnya untuk Real Madrid sejak 2016. Awal pekan ini menjadi momen istimewa bagi Dani Ceballos. Gelandang berusia 29 tahun itu mencatatkan kemenangan ke-150 dalam balutan seragam Real Madrid ketika timnya mengalahkan Khairat Almaty 5-0 di Liga Champions UEFA. Catatan tersebut menjadi pencapaian bersejarah sekaligus pengingat akan dedikasi dan perjuangannya sejak bergabung dengan Los Blancos. Berbicara kepada media klub, Ceballos mengaku sangat bangga dengan tonggak ini. Sangat istimewa bisa meraih 150 kemenangan bersama Real Madrid. Klub ini telah memberikan segalanya bagi saya, dan saya berharap akan ada lebih banyak kemenangan lagi, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Pemain asal Spanyol itu juga membicarakan kondisinya, terutama setelah beberapa musim terakhir ia kerap diganggu cedera. Secara fisik saya merasa jauh lebih baik. Awalnya memang agak rumit, tapi sekarang saya merasa baik secara fisik dan mental, dan itu sangat penting, tambahnya. Ceballos kemudian menegaskan pentingnya fokus penuh menghadapi laga melawan Villarreal akhir pekan ini, yang akan menjadi pertandingan terakhir Real Madrid sebelum jeda internasional kedua musim ini. Kami harus menyelesaikan fase pertandingan ini dengan sensasi terbaik dan meraih 3 poin di kandang. Penting bagi kami untuk mencapai posisi setinggi mungkin saat jeda, sebelum kembali menghadapi kalender yang sangat ketat, tutupnya. Dengan mentalitas positif dan kondisi fisik yang semakin pulih, Ceballos siap berkontribusi lebih besar untuk membantu Madrid menjaga konsistensi dalam perebutan gelar domestik maupun Eropa. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!